Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, khususnya pada pertemuan ketiga. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat dalam membangun channel ini. Pertemuan kali ini atau pertemuan ketiga ini akan membahas tentang khusus pada materi macam-macam keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kita melanjutkan minggu yang kemarin, walaupun materinya mungkin hampir sama, cuma poinnya yang berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang keberagaman suku dan budaya, serta keberagaman agama, kali ini kita akan membahas poin C, D, dan E, ras, antar golongan, dan gender. Baik, kita mulai saja. Keberagaman ras. Pada dasarnya manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda, yang merupakan hak mutlak Allah atau Tuhan. Istilah ras ini berasal dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan race. Sedangkan ras, kalau dilihat dari pengertiannya, adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Ciri-ciri fisik itu meliputi warna kulit, ada putih, pucat. Cina misalnya, kelompok Tionghoa, ada putih, merah, hitam, sawo matang. Kita termasuk pada kelompok sawo matang mungkin. Warna rambut, hitam, coklat kemerahan, pirang, ataupun hingga emasan. Bentuk rambut ada lurus, ikal, dan keriting. Muka ada oval, bundar. Kemudian bentuk badan atau ukuran badan ada kecil, sedang, besar. Bentuk mata ada sipit, biasa, belau. Dan warna bola mata ada hitam. Bahkan ada yang bola mata warnanya biru dan coklat. Serta ciri fisik yang lainnya. Menurut A.L. Kroeber, ahli antropologi Amerika Serikat, ras dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama Australoid atau Melanosoid. Ini adalah penduduk asli Australia atau aborigin di Indonesia mendiami daerah Papua, Maluku, dan NTT. Kemudian ada kelompok Mongoloid, terdiri Asiatic Mongoloid, ini keturunan China, Jepang, dan Korea. Ras ini tinggal menyebar di Indonesia. Kulitnya putih. Malayan Mongoloid, ini orangnya kulitnya sawo matang, keturunan Asia Tenggara. Di Indonesia mendiami daerah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Amerika Mongoloid, ini penduduk asli Amerika, mereka berkulit merah. Ada Kaukasoid, keturunan Timur Tengah dan Eropa. Ini hidungnya cirinya mancung. Umumnya tinggal menyebar di Indonesia. Kemudian yang keempat Negro, keturunan orang-orang Afrika berkulit gelap, hitam. Umumnya tinggal di Indonesia itu menyebar. Kemudian yang terakhir adalah ras khusus, keturunan orang-orang yang tidak diklasifikasikan pada 4 ras di atas. Contoh Bushmen. Bushman ini kalau kalian pernah nonton, ada ini filmnya, namanya judulnya Good Must Be Crazy. Penduduk daerah Gurun Kalahari. Kemudian ada ras Vedoid, pedalaman Sri Lanka dan Sulawesi Selatan. Kemudian ras Polinesia di kepulauan Mikronesia dan Polinesia. Dan yang terakhir adalah ras khusus Ainu, penduduk daerah Karafuto dan Hokkaido, Jepang. Keberagaman ras di Indonesia terjadi karena adanya daya tarik kekayaan alam Indonesia yang melimpah dan diperlukan oleh bangsa lain. Maka mereka datang untuk berdagang di Indonesia dan sebagian bahkan menetap di Indonesia. Hal ini menjadi bangsa Indonesia memiliki beragam ras. Lanjutnya keberagaman antar golongan. Keberagaman antar golongan adalah keberagaman di Indonesia dilihat dari struktur masyarakatnya. Adanya perbedaan kemampuan ekonomi, ada kaya miskin. Adanya perbedaan jenis pekerjaan. Pekerjaannya ada yang buruh, ada yang tani, ada pekerjaan yang jadi anggota DPR, dan sebagainya. Ada perbedaan tingkat pendidikan. Ada yang lulusan SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Adanya perbedaan pandangan politik, ada yang mengikuti politik A, partai politik B, dan sebagainya. Adanya perbedaan keikutsertaan dalam organisasi massa atau masyarakat. Ada yang ikut organisasi massa A, B, dan C, macam-macam.
Para ahli berpendapat bahwa struktur masyarakat akan menciptakan stratifikasi sosial atau kelas sosial. Stratifikasi sosial atau kelas sosial yaitu pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal bertingkat, atau adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Ini ada beberapa pengertian stratifikasi sosial menurut beberapa ahli. Ada Horton and Hunt mengatakan bahwa merupakan sistem peringkat dalam masyarakat. Kemudian Kuber, suatu pola penempatan kategori kelas sosial berdasarkan hak-hak yang berbeda. Profesor Sujono Sukanto menyebutkan bahwa pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau sistem berlapis yang terdapat pada masyarakat. Kemudian menurut Bauman, golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Kemudian menurut Sorokin adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Macam-macam stratifikasi sosial terdiri dari 3. Ada stratifikasi tertutup, ini bersifat tertutup bila mana hal ini membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah kelas, intinya itu. Kemudian stratifikasi terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dalam kecakapan sendiri naik lapisan, atau bahkan mereka yang tidak beruntung akan jatuh ke lapisan yang lebih rendah atau lapisan bawahnya. Kemudian ada stratifikasi sosial, yaitu campuran antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Ini misalnya di masyarakat Bali. Pada sistem kehidupan beragama, masyarakat Bali menganut stratifikasi sosial tertutup. Jadi kalau bapaknya Brahmana, ya anaknya mesti Brahmana terus. Ada 5 kasta, ada Brahmana, Satria, Parya, Sudra, dan Vaishya. Namun di sisi lain, dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Bali menganut stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk mengembangkan usahanya. Dia bisa naik kelas, bahkan mungkin ada seorang yang tadinya kaya karena bangkrut, dia akan jatuh miskin. Nah, kelasnya dia akan turun. Baik, kita lanjutkan. Keberagaman gender, ini yang terakhir. Keberagaman gender adalah perilaku atau sikap atau konsep hubungan sosial yang membedakan kedudukan dan fungsi peran seseorang berdasarkan jenis kelamin. Misalnya ini, yang mengurusi kebersihan rumah adalah identik dengan wanita, pemimpin identik dengan laki-laki, memasak adalah pekerjaan wanita. Namun pada zaman sekarang, gender sudah bukan masalah, dan pemerintah telah mencanangkan adanya kesetaraan gender. Dengan adanya kesetaraan gender, jenis kelamin apapun seorang tidak menghalangi untuk dapat melakukan sesuatu atau berprestasi dalam bidang apapun. Ini bentuk kesetaraan gender. Wanita menjadi anggota Polwan. Pada zaman sekarang sudah ada polisi berbeda gender, jenis kelamin, atau jenis kelamin apapun seorang tidak menghalangi untuk dapat melakukan sesuatu. Wanita, dia menjadi anggota BRIMOB. Bahkan ada yang menjadi anggota Densus 88. Padahal pelatihannya sangat keras. Kemudian ada tentara wanita. Ini ada wanita cantik, dia anggota Kopassus. Padahal pelatihan Kopassus begini demikian kerasnya. Laki-laki saja tidak semuanya bisa menjadi anggota Kopassus. Yang ketiga ada wanita bergelar sarjana teknik bangunan atau teknik mesin mungkin. Kalau dulu teknik ya identik dengan laki-laki, kalau sekarang tidak. Adanya presiden wanita, misalnya Ibu Megawati Soekarno Putri pernah jadi presiden wanita pertama di Indonesia. Kemudian adanya ketua kelas yang bergender wanita. Dulu ketua kelas identik dengan laki-laki, kalau sekarang wanita juga banyak. Baik, demikian untuk pertemuan yang ketiga ini. Kita akan yang telah kita bahas adalah tentang ras, keberagaman antar golongan, dan keberagaman gender. Baik, mari kita simpulkan.
Ras adalah penggolongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Keberagaman ras di Indonesia terjadi karena adanya daya tarik kekayaan alam Indonesia yang berlimpah dan diperlukan bangsa lain. Maka mereka datang untuk berdagang di Indonesia dan sebagian bahkan menetap, sehingga menimbulkan keberagaman ras. Keberagaman antar golongan adalah keberagaman yang dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat akan menciptakan stratifikasi sosial atau kelas sosial. Gender adalah perilaku atau sikap atau konsep hubungan sosial membedakan kedudukan dan fungsi peran seorang berdasarkan jenis kelamin. Yang terakhir, dengan adanya kesetaraan gender, seseorang tidak akan dihalangi oleh jenis kelamin yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu atau berprestasi dalam bidang apapun. Nah, demikian kesimpulannya. Baik, untuk sebagai bahan latihan, kalian silakan kerjakan tugas ini dan kumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Silakan teknisnya disepakati dengan Bapak Ibu Guru. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.